Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du. Yang terhormat para asatidz, para guru-guru yang saya hormati, Alhamdulillah kita sudah bisa menjalankan puasa. Kita ini masyarakat Al-Quranul Karim, terutama di bulan Ramadan. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah khatam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah banyak yang khatam Al-Quranul Karim, ya kan? Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Luar biasa ya, semoga khataman ini semakin membawa berkah di bulan Ramadan ini, amin ya rabbal alamin. Di belakangan ini orang sering menulis, ini saya kutip saja ya biar kita semangat. Saya kira kita juga banyak yang sudah membaca, karena ini berseliweran di media sosial kita ya, disebutkan bahwa Al-Quran itu betapa membawa berkah. Al-Quran dibawa oleh Jibril, ya kan, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran itu tidak langsung dari Kanjeng Nabi, dari Gusti Allah, tidak ya, tetapi Al-Quran itu selalu dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Maka itu sanad, kalau kita punya sanad Al-Quran, itu sanadnya itu berujung kepada Nabi Muhammad, lalu kepada Jibril, Jibril baru kepada Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak Nabi Muhammad terus Gusti Allah, tidak, tapi Nabi Muhammad, Jibril, lalu kepada Gusti Allah. Karena Al-Qur'annya juga begitu ya, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah yang tidak melalui malaikat Jibril itu ketika berada di Sidratil Muntaha. Karena ketika seperti kita pernah baca ya, ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu berada di Sidratil Muntaha itu tidak disertai dengan Jibril, karena Jibril tidak lagi kuat, karena Nabi Muhammad pangkat ketika berada di Sidratul Muntaha itu yang memiliki hanya Nabi. Jibril tidak ikut.
Nah, ketika di Sidratul Muntaha itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu langsung dari Gusti Allah. Karena itu tidak ada Al-Qur'annya. Sejauh yang kita ketahui, ketika Kanjeng Nabi Muhammad berada di Sidratul Muntaha itu tidak ada Al-Qur'annya. Karena Al-Qur'an selalu melalui malaikat apa? Jibril, dan ketika berada di Sidratul Muntaha Jibril tidak ada di sana. Di sana hanya ada Nabi Muhammad dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu selalu dibawa oleh Jibril. Dan tadi ya saya sampaikan Al-Quran itu istimewa, dan malaikat yang membawa Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya malaikat, gitu ya. Kemudian Al-Quran itu turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Muhammad menjadi sebaik-baiknya umat manusia, bahkan menjadi sebaik-baiknya makhluk. Al-Quran selalu membawa berkah. Malaikat yang turun adalah sebaik-baiknya malaikat. Nabi yang mendapatkan Al-Quran adalah sebaik-baiknya Nabi, ya. Kemudian Al-Quran itu dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, disampaikan kepada umat ini, dan umatnya Nabi Muhammad pun disebut sebagai sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi Al-Quran turun kepada umat ini, lalu umat ini menjadi sebaik-baiknya umat yang pernah turun di muka bumi. Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasumh ila akhirih. Jadi Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, bulan yang sekarang ini. Karena itu kemudian bulan Ramadan menjadi sebaik-baiknya bulan. Banyak Al-Quran itu istimewa, ya. Lalu Al-Quran itu turun, ulama khilaf, ya. Yang terkenal itu tanggal 17 Ramadan. Terkenalnya turun tanggal 17 Ramadan. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Jadi tanggal 17 Ramadan itu adalah peristiwa perang Badar, ya, disebut. Jadi tanggal 17 itu peristiwa apa? Perang Badar, gitu. Nah, perang Badar itu di dalam Al-Quran disebut Yaumal Taqal Jam'an, hari di mana dua kelompok itu ketemu, kelompoknya umat Islam dengan kelompoknya orang kafir. Itu tanggal 17 disebut Yaumal Taqal Jam'an. Nah, Yaumal Taqal Jam'an itu juga disebut Yaumal Furqan. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an.
Banyak ulama yang menafsiri Yaumal Furqan itu artinya adalah hari di mana diturunkan Al-Quran. Oh, kalau begitu, karena tanggal 17 itu peristiwa perang Badar dan juga disebut sebagai hari turunnya Al-Quran, maka berarti disimpulkan Al-Quran itu turun tanggal berapa? 17. Gitu. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal apa? Al-Jam'an, sehingga banyak ulama percaya bahwa Al-Quran itu turun tanggal 17, gitu ya. Itu tidak hanya di Indonesia, setahu saya di Mesir itu peringatan nuzulul Quran itu juga tanggal 17. Di Indonesia sangat gemar memperingati tanggal 17 Ramadan. Nah, tanggal nuzul Quran itu diperingati pada tanggal 17 karena peristiwa saat itu ketika Indonesia sedang merdeka. Nah, Soekarno orang pertama yang kemudian melakukan di Indonesia itu mengadakan nuzulul Quran, diletakkan pada tanggal 17 Ramadan. Itu tidak hanya karena pendapat secara umum mengatakan bahwa nuzulul Quran itu tanggal 17, tetapi karena memang itu bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia. Karena itulah kalau menurut Mbah Maimun sering menyampaikan Indonesia itu kemerdekaannya istimewa karena kemerdekaannya ditandai dengan hari nuzulul Quran, dan selalu begitu. Maka sebetulnya kita cukup bangga dengan Soekarno dalam hal ini ya, mengadakan nuzulul Quran. Saya pernah ke istana itu, dinding istana itu ada tulisan-tulisan khot-khot Al-Quran, dan itu bukan tulisan tapi itu adalah kayak apa ya, ini huruf timbul itu loh. Jadi dia nempel di dindingnya itu memang berbentuk tulisan-tulisan Al-Quran, jadi tidak bisa dihilangi. Kalau cat kan tinggal ngecat, tapi itu tidak bisa karena tulisannya itu timbul. Ya, saya pikir itu kehebatan para pendiri bangsa ini ya, sehingga istananya itu dindingnya itu khotnya itu kaligrafi Al-Quranul Karim ya, tanggal itu saya kira luar biasa. Tapi sebetulnya kalau dalam tradisi ulumul Quran ada pendapat yang lebih kuat tentu saja mengenai kapan diturunkannya Al-Quran, yang kebetulan itu sebetulnya bukan tanggal 17 tapi tanggal 23 Ramadan. Nanti bisa dilihat ya, karena kita ini nanti dicek ulang karena ada khilaf dalam masalah kapan Al-Quran pertama diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, karena itulah Ramadan itu menjadi sebaik-baiknya bulan. Lalu Al-Quran itu diturunkan pada malam tertentu. Malam itu tanggal berapa? Seperti tadi, menurut banyak ulama tanggal berapa? 17. Dan malam ketika pertama kali diturunkan Al-Quran itu disebut dengan Lailatul Qadar. Karena itu ketika malam diturunkan, malam itu disebut khairun min alfi syahr. Dan itu juga berarti bahwa Lailatul Qadar itu bisa di hari kapanpun. Nyatanya tanggal 17 Ramadan ketika nuzulul Quran pertama kali itu justru terjadi Lailatul Qadar di sana.
Berarti Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi pada tanggal 17. Bisa jadi itu tidak pada bulan, bukan 10 terakhir, tetapi juga bisa 10 tengah. Karena kalau yang benar itu pendapat yang mengatakan bahwa nuzulul Quran itu tanggal 17, itu artinya Lailatul Qadar berarti juga tanggal berapa? 17. Gitu loh. Jadi boleh jadi Lailatul Qadar kita itu malam ini, boleh jadi ya kan, kita tidak tahu ya. Maka kecewalah itu tidak terawih. Tapi masih ada kesempatan ya. Yang belum terawih semoga malam ini bisa menjalankan terawih dengan baik. Itu luar biasanya Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran turun pada malam yang definitif. Malam itu disebut Lailatul Qadar, yang disebut khairun min alfis syahr. Bulannya disebut dengan khairus syuhur, nabinya disebut dengan khairul mursalin, khairul khalqi, malaikatnya disebut dengan khairul malaikah, umatnya disebut dengan khairul ummah. Maka saya pikir ini semoga menjadi pemicu bagi kita untuk giat kembali membaca Al-Quranul Karim. Baik, itu Al-Quranul Karim ya. Mbak Zubair itu setiap kali Ramadan itu pasti membaca tafsir Jalalain, memang secara khusus, karena dengan membaca tafsir Jalalain itu berarti sekaligus mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Dibaca sampai khatam itu secara otomatis berarti khatam Al-Quranul Karim. Mbah Zubair termasuk wiridannya adalah membaca tafsir Jalalain di bulan Ramadan sampai beliau wafat terakhir itu juga membaca tafsir Jalalain. Mbah Zubair tidak memiliki pondok ya, enggak punya pondok, tetapi beliau mengajar di pondok. Itu keistimewaannya Mbah Zubair, sehingga meski santri-santri itu tidak secara khusus mondok di Mbah Zubair, tetapi kalau ngaji itu ngajinya kepada Mbah Zubair. Sergap gitu ya, mendedikasikan seluruh waktu dan kegiatannya untuk mendidik, untuk mengajar, untuk itu. Semoga kita bisa meneladani. Yang kita teladani ini adalah sosok yang sangat-sangat mencintai terhadap ngaji, sosok yang sangat mencintai Al-Quranul Karim, sosok yang sangat mencintai kehidupan pesantren, Mbah Zubair. Dia semuanya yang saya hormati, kita berada di bulan Ramadan. Ramadan itu adalah madrasah, madrasatul Ramadan. Sepertinya itu bukan berarti tidak nyata ya, tetapi karena pemahaman sehingga khawatir mengatakan begitu ya. Jadi diucapkan dengan sepertinya, itu maksudnya ini pemahaman, kira-kira semoga benar gitu. Sepertinya Ramadan itu diciptakan secara sengaja untuk menjadi madrasah. Saya juga merasakan Ramadan itu sebagai madrasah.
Madrasah untuk siapa? Seluruh umat Islam. Kita ini dicemplungkan. Apa itu dicemplungkan itu? Dipluk itu ya, dimasukkan, mau nggak mau kamu saya letakkan di Ramadan agar kamu sekolah di situ. Seluruh umat Islam, ya seluruh umat Islam, ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Tidak mau puasa tapi mau Idul Fitri. Siapa yang tidak mau? Tidak terawih tapi paling semangat mengadakan Idul Fitri. Itu kecuali yang tidak mau. Baik, tapi sebetulnya semuanya umat Islam itu disekolahkan sama Gusti Allah untuk belajar pada Ramadan. Sebetulnya ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Apa sih sekolah Ramadan itu? Pertama, mari kita list apa yang kita lakukan di bulan Ramadan sebagai madrasah. Pertama, puasa. Ya, puasa selama 1 bulan itu sekolah. Banyak hal. Banyak diantara kita itu yang puasanya itu sebetulnya hanya Ramadan. Kita itu sedang sekolah agar biasa melakukan puasa. Konon katanya, ya kan, ini untuk membiasakan, katanya itu siapa ya, kata saya maksudnya gitu ya. Untuk membiasakan diri itu kita butuh waktu 30 hari. Untuk mengubah hidup itu kamu hanya butuh waktu 30 hari, persis seperti Ramadan, karena Ramadan itu adalah madrasah. Kalau kita tidak pernah membaca, lalu kita membaca selama 30 hari, maka hari-hari berikutnya membaca itu menjadi kebutuhan. Karena untuk mengubah hidup itu, mengubah gaya hidup itu cukup 30 hari. Oke. Salah satu madrasah Ramadan misalnya, ya, bangun sebelum subuh, itu kan madrasah Ramadan. Siapa di antara kita yang telah punya kebiasaan sebelum Ramadan untuk bangun sebelum subuh? Hanya beberapa saja. Tetapi di Ramadan ini semuanya diajak untuk bangun sebelum subuh. Ada yang biasanya itu bangunnya itu siang, tapi kalau Ramadan nggak dibangunkan sebelum subuh itu bisa marah karena tidak jadi apa, sahur. Itu jadi luar biasa itu. Harapannya ini madrasah menjadi kebiasaan. Minggu pertama ya, minggu pertama untuk bangun sebelum subuh, alarm nggak bisa bangunin kita. Caranya bangun ditendang-tendang. Itu minggu pertama. Saking tidak pernahnya bangun sebelum subuh. Minggu kedua sudah cukup dengan alarm, tidak perlu lagi ditendang-tendang, tapi cukup dengan alarm. Minggu ketiga cukup dengar qiraah masjid. Ya benar ya. Dan minggu keempat bahkan sebelum mendengar qiraah Anda sudah bangun. Kenapa? Karena kebiasaan itu memang cukup 30 hari.
Dan nanti setelah Ramadan kok kembali seperti pertama, itu sekolahnya nggak berhasil. Ini sekolah, kita itu sedang disekolahkan Gusti Allah. Mbok nek bangun itu sebelum subuh. Kata Imam Ghazali, kalau bangun itu sebelum apa? Subuh. Pesan betul Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul, tolong kalau bangun sebelum subuh. Sekarang kita sedang berada di madrasah untuk bangun sebelum subuh. Saya yakin di antara kawan-kawan ini sudah mulai bisa tanpa alarm, cukup dengan tidur dengar qiraah sudah apa? Bangun. Padahal baru berapa ini? 2 minggu lebih, berapa hari ini? Hari. Tunggu 1 minggu lagi, Anda tidak perlu dengar qiraah, itu sudah bangun. Karena untuk membangun kebiasaan, untuk mengubah hidup itu cukup 30 hari. Baca buku setiap hari 30 hari, selama 30 hari. Pokoknya pagi, siang saya akan baca buku. Lakukan selama 30 hari. Hari berikutnya Anda tidak membaca buku, seperti ada sesuatu yang hilang. Iku koyo uripku koyo aneh ono apa? Ternyata saya belum membaca buku. Luar biasa. Kalau tidak percaya, lakukan mulai hari ini. Setiap sebelum subuh tahajud. Nanti 30 hari kemudian kamu tidak tahajud, itu seperti kehilangan kewalian. 30 hari yang luar biasa. Kita diperintahkan untuk khatam Al-Quran, itu artinya 1 hari 1 juz. Nanti setelah itu Anda membaca Al-Quran begitu ringan, karena 30 hari itu mengubah segalanya. Kalau kita benar-benar melaksanakan madrasatu apa? Ramadan. Ya. Apa yang bisa kita ambil lagi? Apa sih pelajaran Ramadan itu? Ya tadi itu. Sholat 20 rakaat bagi Nahdlatul Ulama. Kalau Muhammadiyah 8 rakaat. Tapi itu dilakukan selama 30 hari. Itu menjadi kebiasaan yang luar biasa. Setelah itu rasanya enteng sholat. Ayo sholat pirang rakaat? 20, kecil dah. Biasanya pinten? 20 rakaat, kok dijamin 2 rakaat itu kecil sekali. Kita nikmati sebagai pelajaran apa? Ramadan. Luar biasa itu. Ada banyak yang bisa kita pelajari. Makan kita diatur oleh Ramadan. Makan dengan yang sederhana, ya makanya mesti dikritik sama Al-Imam Al-Ghazali. Imam itu masih mengkritik kalau ada orang di bulan Ramadan justru badannya lebih gemuk daripada sebelum Ramadan. Itu menjadi madrasah betul. Ini. Maka saya pesan ya, mari kita tingkatkan tarawih kita. Amin ya robbal alamin ya. Nanti kalau rumahnya yang jauh, yang Lampung, yang apa, Kalimantan, kalau di tengah jalan ternyata masih, kalau Pak masih di tengah jalan, nanti misalnya naik bis ya, bisa tarawih di atas bis.
luar biasa. Dan nanti kalau ada yang tanya, kamu ngapain terawih, kok hebat sekali, luar biasa. Saya dulu itu umroh itu menjelang Ramadan. Jadi berangkat itu belum puasa, naik kapal dengan harga yang paling murah. Langitku adalah atapku, karena naik kapal yang atapnya itu langsung langit. Harga yang paling murah waktu itu harganya $50, sudah PP. $50 itu berarti berapa kalau sekarang? Mungkin sekitar 5 juta apa ya? $50 itu berapa? Ya kan, kalau sekarang $100 itu kan 14 juta ya, 14 juta 13 juta, berarti $50 itu berapa? Itu sudah PP untuk melaksanakan perjalanan umroh. Tapi ya dengan tiket yang paling murah, naik kapal. Yang kapal itu kan ada tingkat-tingkatannya. Tingkatan yang paling hebat, yang paling mahal itu yang punya kamar. Yang paling agak rendah sedikit itu kayak bis, punya kursi. Nah, yang tidak punya apa-apa itu didak, yang atapku, langitku adalah atapku. Itu yang paling murah. Dah, ya. Jadi umroh itu murah meriah, kayak perjalanan ke sini ke Aceh lah, pokoknya murah, gampang. Nanti di sana makannya itu serahkan sama Gusti Allah. Ya. Sampai di Jeddah malam pertama Ramadan. Jeddah, kemudian pergi ke mana? Ke Madinah. Dari Jeddah pergi Madinah naik bis ngeteng. Kayak mahasiswa kalau pulang ke Jakarta gitu ya, nggak punya rombongan, nyari bis, nyetop terus berangkat ke Madinah. Alhamdulillah bisa menjalankan tarawih di atas bis, luar biasa ya. Makanya nanti kalau pulang ya, kebetulan malam-malam di rumah makan hanya sempat sholat isya ya, tarawihnya dilakukan di atas di atas bis. Luar biasa, wajahnya seperti malaikat. Kita lakukan itu selama 1 bulan. Sholat itu rasanya menjadi ringan. Al-Quran kita juga telah menjadi kebiasaan, ya kan? Sholat telah menjadi kebiasaan. Cara makan menjadi kebiasaan. Kata Kanjeng Nabi, lis-shaimi du'aun mustajabah, du'aun mustajab inda iftarihi. Allah memberikan orang yang puasa doa yang mustajab ketika berbuka puasa. Ritual makan paling spesial Ramadan. Sebelum kita buka puasa, berdoa dulu, karena itu salah satu doa yang mustajab. Ya Allah, gitu ya. Doa apa saja, nggak ada tuntunannya, pokoknya doa. Karena sebelum buka puasa itu doanya mustajab. Wes sanjaluk ya Allah, semoga ada yang mencintai diriku.
Doa yang mustajab, luar biasa itu. Tidak ada makan seritual pada bulan Ramadan, nggak ada. Orang makan bulan Ramadan itu sangat ritual. Alhamdulillah, ritual sekali. Kita lakukan selama 1 bulan, maka selanjutnya makan kita akan menjadi makan yang ritual. Syawal pagi-pagi makan, karena sudah terbiasa di bulan Ramadan, makan itu menjadi ritual. Madrasatul Ramadan. Nah, kita laksanakan dengan baik ya. Semoga Ramadan ini benar-benar menjadi ritual kita, menjadi madrasah kita. Amin ya rabbal alamin ya. Banyak sekali itu kadar makannya, ya kan, tidurnya bangunnya sebelum apa, subuh. Kira-kira ini sukses enggak ini? Sukses sampai tanggal berapa di bulan Syawal? Proses biasa menjalankan puasa, ya kan? Satu hari bisa 1 juz ya, tidak harus 1 juz. Yang kemarin bacaannya belum khatam, mari kita khatamkan di bulan apa? Ramadan. Selanjutnya insya Allah membaca Al-Quran menjadi ringan, karena kita telah terbiasa membaca di bulan apa? Ramadan. Baik, itu jadi kita sudah bicara tentang nuzulul Quran ya, kita sudah bicara tentang Mbah Zubair ya, lalu kita sudah bicara tentang Ramadan. Sekarang jaga kesehatan, amin ya rabbal alamin. Mengerjakan hal-hal yang positif ya, gitu ya, yang baik-baik, amin ya rabbal alamin. Itu ya, rajin membaca Al-Quranul Karim. Bangun paling cepat, bangunin yang lainnya. Monggo sahur, monggo sahur. Sebelum sahur sudah wudhu, itu ya. Itu ya, yang baik. Terima kasih, semoga bisa terrealisasi dengan baik, dijaga oleh para malaikat, amin ya rabbal alamin. Insyaallah aman semuanya ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau banyak kesalahan, banyak kekurangan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Oh iya, jangan lupa budayakan untuk hidup sehat ya. Budayakan jangan membuang sampah sembarangan, buang sampah di tempatnya, gitu ya. Beli apa ada plastiknya disimpan, jangan dibuang sembarangan. Kami punya pengalaman ya, kalau ada santri-santri baru biasanya kami ajak naik mobil, kadang-kadang buang plastik keliling gitu di atas. Kami ajari jangan buang kayak gitu, masukkan ke ini, nanti ada sampah kita buang, gitu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Luar biasa, kita budayakan yang baik-baik seperti ini, sehingga itu tadi ya, menjadi
contoh banyak pihak. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga menjadi orang-orang yang baik-baik semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma la nahsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu wa lakal syukru hatta tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna dhalamna anfusana dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa li dhawil huquqi 'alaina wa 'alaihim wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa li jami'il muslimin wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Nas'aluka ya Allah an tamla'a qulubana bil imanil kamil wal yaqinis shadiq. Allahumma imla' qulubana bihubbik wa bihubbi nabiyyik wa bihubbi syari'atik wa bihubbi sunnati nabiyyik. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tamla'a qulubana bihubbi al-Qur'an wa bihubbi qira'atil Qur'an wa bihubbi hifdzil Qur'an. Allahumma rzuqna hifdzal Qur'an. Allahumma rzuqna qira'atal Qur'an. Allahumma rzuqna fahmal Qur'an. 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka an tahfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina min fawqina wa na'udzu bika an nughtala min tahtina. Allahumma kashifal ghammi mufarrijal hammi mujiba da'watil muttarrina idza da'awka rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma. Irhamna fi hajatina jami'an ya Allah bi qada'iha wa najahiha rahmatan tughnina bi amman siwak. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cekap semanten kirang langkungipun nyunake paksami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.